Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram. Amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk SMP IT Ma'arif Al-Ghazali, Yayasan Al-Ghazali Kumbung, Jalan Raya Desa Kumbung, Blok Ahad, RT 1 RW 1, Kecamatan Jagaluh, Kabupaten Majalengka 45472. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajarannya adalah mata pelajaran fikih bab 2, sholat 5 waktu, kelas 7, tahun ajaran 2020-2021, semester 1, guru pengampu Denny Ramdhani. Setelah kemarin belajar pada bab 1, kita melanjutkan ke bab 2, yaitu sholat 5 waktu dan sujud sahwi. Pertama adalah pengertian sholat. Sebelum pengertian harus diketahui bahwasannya sejarah sholat itu dimulai ketika peristiwa Isra Mi'rajna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari Isra Mi'raj itu salah satunya adalah diwajibkannya melakukan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu sejarah sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Artinya dalam sholat itu terdapat doa-doa. Sedangkan menurut istilah mestinya adalah istilah fikih adalah ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat menurut istilah fikih yang dimaksud dalam pelajaran ini. Yang B ada syarat-syarat sholat. Perlu diketahui bahwasannya syarat dan rukun itu berbeda. Syarat adalah hal yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Adapun rukun adalah hal yang harus dilakukan di dalam sholat. Jadi itu perbedaan syarat dan rukun. Syarat-syarat sholat. Di sini syarat sholat itu terdiri dari 2 jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat ada 4. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Artinya kalau non-muslim ini tidak diwajibkan atau tidak berkewajiban melakukan sholat. Yang kedua baligh. Untuk laki-laki umur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Untuk perempuan umur 9 tahun atau sudah haid. Itu pengertian baligh. Syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal sehat. Maksudnya bukan orang gila, bukan yang ayan, ataupun orang yang sedang mabuk. Nah, ketika tidak berakal sehat, ini tidak berkewajiban melakukan sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Yang syarat wajib sholat yang keempat adalah mumayyiz, artinya mampu membedakan yang baik dan benar. Boleh dikatakan anaknya sudah pintar, mampu membedakan yang baik dan benar. Itu syarat wajib sholat. Kemudian syarat sah sholat antara lain yang A kecil, suci dari hadas besar dan kecil, suci pakaian, badan, dan tempat dari najis. Artinya ketika mau sholat,
Kalau hadas besar harus mandi dulu. Kalau hadas kecil harus wudhu dulu. Pakaiannya suci, tidak ada najis yang menempel. Badannya suci, tidak ada najis yang menempel. Termasuk tempatnya juga suci dari najis, dari suci semuanya. Syarat-syarat yang kedua adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar dan dengkul, dan auratnya perempuan dalam sholat adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi hanya dua. Muka ini batasnya dari tempat ujung rambut sampai ke dagu. Jadi ketika sholat, dagunya jangan sampai terbuka, harus ditutup oleh rukuh atau mukena. Apabila terbuka, maka itu termasuk membuka aurat. Yang C, syarat-syarat yang C adalah berdiri di tempat yang suci. Tempatnya harus suci seperti sudah disinggung di atas. Yang D, mengetahui masuknya waktu sholat, paham kapan itu waktu sholat subuh, kapan waktunya sholat duhur, kapan awal dan akhirnya sholat isya, sholat asar, kapan awal akhirnya sholat maghrib, kapan awal dan akhirnya sholat isya. Jadi paham. Kalau zaman sekarang sudah ada jam. Kalau zaman dulu masih menggunakan alam. Syarat sah sholat yang E adalah menghadap kiblat. Kalau di Indonesia menghadap kiblatnya ke barat. Kalau di negara lain bisa selain barat. Yang penting ke arah Ka'bah. Jadi harus menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat. Artinya dari syarat sah sholat ini, apabila tidak terpenuhi, nanti sholatnya tidak sah. Harus diulang lagi. Jadi harus diperhatikan antara syarat wajib dan juga syarat sah. Kemudian sunnah dalam sholat. Sebelumnya harus diketahui bahwa di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti dibahas di bawah. Yang wajib itu nanti ada rukun-rukunnya. Dan di sini membahas sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat dibagi dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bisa diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi perbedaannya hanya terletak pada harus diganti dan tidak perlu diganti. Harus paham. Nanti ketika ditanyakan sunnah abad apa, sunnah hayat apa, harus paham perbedaannya. Sunnah abad sendiri ada 7, yaitu tasyahud awal atau orang menyebutnya tahiyat awal. Yang kedua duduk tasyahud awal, maksudnya duduknya termasuk daripada sunnah abad. Yang ketiga membaca sholawat untuk Nabi saat tasyahud awal, terletak pada lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lafaz Muhammad. Sunnah yang selanjutnya nomor 4, membaca sholawat untuk keluarga Nabi saat tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir. Ini termasuk sunnah abad. Yang kelima doa kunut. Doa kunut ini sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Seperti lafaz Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Sunnah yang keenam adalah berdiri saat kunut. Berdirinya termasuk sunnah abad.
Yang ketujuh, membaca sholawat dan salam untuk Nabi, keluarga, dan sahabatnya saat doa kunut. Terletak pada lafaz wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi ini adalah sunnah abad yang tujuh. Adapun sunnah hayat yang selain sunnah abad ini bisa dikatakan sunnah hayat. Yang abad ada tujuh ya. Selanjutnya hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah A. Berbicara dengan sengaja. Ketika sholat, apabila berbicara atau mengatakan hal-hal yang di luar sholat, di luar bacaan sholat, ini nanti bisa membatalkan sholat. B. Bergerak dengan banyak, 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gerakannya 3 kali gerakan atau lebih dan juga berturut-turut. Artinya kalau gerakannya masih di bawah 3 kali gerakan dan tidak berturut-turut, nanti ini tidak membatalkan sholatnya. Ketika banyak 3 kali gerakan berturut-turut, ini membatalkan sholat. Selanjutnya C. Berhadas. Artinya ketika sholat ini berhadas besar atau berhadas kecil, ini nanti sholatnya batal. Artinya kalau sedang sholat keluar buang angin atau ada sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur, ini membatalkan sholat apapun itu. Yang D. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Nanti di bawah dijelaskan rukun sholat apa saja. Nah, apabila meninggalkannya dengan sengaja, ini membatalkan sholat. E. Terbuka aurat. Selama sholat harus bisa menjaga aurat. Apabila laki-laki harus bisa menjaga antara pusar dan dengkul. Artinya kalau sedang sholat, sarungnya atau celananya harus bisa yang menutupi antara pusar dan dengkul. Kalau perempuan harus bisa menjaga aurat selama sholat selain muka dan 2 telapak tangan. F. Merubah niat. Ketika sholat ada niatan keluar dari sholat, atau ini bisa membatalkan sholat. Yang G. Membelakangi kiblat. Ini otomatis ketika sholatnya sudah tidak menghadap kiblat lagi, ini membatalkan sholat. H. Makan dan minum. Nah, kalau sholatnya sambil makan permen, batal. Kalau sholatnya sambil makan, batal. Yang I. Tertawa. Selama sholat dijaga jangan sampai tertawa, karena ada tertawa yang bisa membatalkan sholat. Yang J. Murtad. Murtad artinya keluar dari Islam. Otomatis ketika keluar dari Islam ini tidak termasuk syarat wajib sholat. Maka murtad adalah hal yang membatalkan sholat. Itu tadi tentang hal yang membatalkan sholat. Jadi selama sholat harus bisa menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat ada 17, antara lain pertama niat. Niat itu wajib ya. Wajibnya di dalam hati, adapun melafadzkannya adalah sunnah. Seperti halnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Nah, itu melafadzkannya sunnah, yang di dalam hatinya itu wajib. Yang dua takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ini termasuk rukun sholat. Kalau takbir-takbir yang lain dinamakan takbiratul intiqal, ini
tidak termasuk rukun sholat. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Ketika seseorang mampu untuk berdiri, maka termasuk rukun sholat. Yang empat, membaca surat Fatihah. Ini yang penting. Membaca surat Fatihah diusahakan sebisa mungkin ketika berjamaah itu harus mengusahakan tetap membaca Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumakninah. Tumakninah ini artinya berhenti sejenak sekira-kiranya membaca subhanallah. Itu pengertian tumakninah. Diam sejenak. Diam sejenak sekira-kiranya membaca subhanallah. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tumakninah. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumakninah. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang 12, tumakninah, diam sejenak saat duduk antara 2 sujud. Yang ke-13, tasyahud akhir. Yang ke-14, duduk saat tasyahud akhir, duduknya ya. Yang 15, membaca sholawat atas Nabi. Ini termasuk rukun sholat, jadi jangan sampai terlewat. Yang 16, mengucapkan salam pertama. Nah, ini salam pertama rukun sholat, adapun salam kedua bukan termasuk rukun sholat. Artinya ketika ada yang sholat sudah salam pertama kemudian buang angin, ini sholatnya tetap sah walaupun belum sempat salam kedua. Jadi yang mengucapkan salam yang pertama adalah rukun sholat. Yang ke-17 adalah tertib. Tertib ini maksudnya urut, sholatnya urut, gerakannya urut sesuai yang telah ditentukan. Ini namanya tertib. Itu adalah rukun-rukun sholat. Yang selanjutnya adalah F, sujud sahwi. Sujud sahwi sudah disinggung di atas, yaitu ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat. Tadi di atas sudah disinggung sunnah ab'ad ada 7. Nah, ketika ada salah satu yang tertinggal dari 7 sunnah ab'ad itu, nanti disunahkan melakukan sujud sahwi. Biasanya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam. B, penyebab sujud sahwi ada 4, yaitu pertama, meninggalkan sebagian sunnah ab'ad. Contoh, kunut. Nah, kunut ini meninggalkan kunut nanti disunahkan sujud sahwi, atau meninggalkan separoh bacaan kunut, ini nanti disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Di sini kalau dibuka kitabnya, contohnya katat wili ruknin qasirin. Contohnya seperti memanjangkan rukun yang pendek. Contoh i'tidal. I'tidal ini adalah rukun yang pendek. Ketika melamakan atau memanjangkan i'tidal, baik itu disengaja ataupun lupa, nah ini nanti disunahkan melakukan sujud sahwi. Tuh, yang ketiga, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh, rukun qauli Fatihah. Membaca Fatihah ketika at-tahiyat, ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, ini artinya memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Ini nanti disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan. Contohnya lupa bilangan rokaat.
Nah, ini ketika sholat lupa bilangan rokaat, solusinya pertama ambil yang terkecil. Misalkan lupa 3 atau 4, kita ambil 3. Ambil 3. Kemudian ditambah satu rokaat lagi. Dan kemudian disunahkan melakukan sujud sahwi. Ini rukun, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan berlebih. Nah, itu materi pada bab 2 kali ini tentang sholat 5 waktu, ditambah lagi tentang sujud sahwi. Semoga anak-anak semua, adik-adikku semua paham apa yang telah disampaikan. Selanjutnya ada tugas siswa-siswi. Pertama, tulis Arabnya saja doa kunut lengkap menggunakan redaksi Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih. Tulis Arabnya saja yang rapi. 2. Tulis Arabnya saja bacaan sujud sahwi. Jadi ketika sujud itu ada bacaannya. Nah, itu tulis Arabnya saja. Yang ketiga, buatlah 3 pertanyaan beserta jawabannya tentang hal yang membatalkan sholat. Tadi sudah disampaikan apa saja hal yang membatalkan sholat. Nah, dari hal-hal tersebut dibuat 3 pertanyaan beserta jawabannya. Jadi belajar membuat pertanyaan beserta jawabannya. Nah, itu tugasnya. Keterangan tugas dikerjakan pada kertas lembar. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Jika sudah selesai, dikumpulkan pada ketua kelas masing-masing. Ketua kelas harap mengantarkan kumpulan lembar jawaban ke kantor guru. Ya, itu yang dapat disampaikan. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Awalan akhiran banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.